warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM akhir 0085. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mufrid Siddiqi MAG yang berjudul Kemujizatan Al-Quran. Oke, sebelum kita menuju ke pembahasan tentang kemujizatan Al-Quran, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Serta Al-Quran memiliki kemujizatan tersendiri karena memiliki keindahan bahasa, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Sebelum kita masuk pada materi ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja rumusan masalah pada materi ini. Rumusan masalah pada materi ini yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kemujizatan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana bentuk kemujizatan Al-Quran dari segi bahasa, ilmu pengetahuan, dan hukum. Yang ketiga, mengapa Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh manusia maupun jin. Baik, masuk ke pembahasan kemujizatan Al-Quran. Apa itu kemujizatan? Kemujizatan berasal dari kata a'zaza yu'zizu, yang berarti melemahkan atau membuat tidak mampu. Jadi, makna dari kemujizatan Al-Quran adalah suatu perkara yang sangat luar biasa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada kondisi Mekah saat itu. Karena apa? Karena kondisi Mekah saat itu banyak para penyair-penyair hebat yang membuat karangan dan syair-syair indah, sehingga banyak penduduk masyarakat Mekah yang mengeluh. Maka turunlah Al-Quran sebagai upaya bentuk perlawanan terhadap syair-syair yang dibuat oleh penyair-penyair yang mengaku dirinya hebat pada saat itu. Ketika Al-Quran itu turun, semua para penyair hebat tidak ada yang mampu menandingi. Bahkan mereka semua ketateran dan mencari penyair-penyair yang lebih hebat untuk menandingi Al-Quran tersebut. Itulah keistimewaan yang ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga salah satu kemujizatan yang hingga saat ini masih ada dan dapat kita rasakan. Bahkan kata dosen Pak Mufrid Siddiqi pernah berkata, selagi masih ada Al-Quran, maka disitulah manusia masih bisa berpikir. Baik, ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana bentuk kemujizatan Al-Quran dari segi bahasa, ilmu pengetahuan, dan hukum. Baik, kita mulai dari segi bahasa. Keindahan bahasa. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang uslub. Apa itu uslub? Uslub adalah bahasa yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Meskipun pada saat itu di kalangan penduduk masyarakat Mekah, para penyair-penyair hebat itu dapat membuat syair dan sastranya yang begitu indah. Namun mereka semua tidak dapat menandingi kehebatan Al-Quran karena Al-Quran memiliki gaya bahasa uslub. Gaya bahasa yang kedua adalah tahaddi. Apa itu tahaddi? Tahaddi adalah gaya bahasa yang menentang atau tantangan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia dan jin agar membuat satu surah, namun tidak ada yang mampu untuk membuatnya. Telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka bersama dengan satu sama lainnya. Jadi itu sudah jelas bahwasanya Al-Quran itu menentang kondisi pada saat itu, karena kondisi saat itu semua syair-syair yang sangat indah itu kalah dengan turunnya Al-Quran atas Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kemuzatan dari segi ilmu pengetahuan, yang diantaranya yang pertama ada keselarasan dengan sains modern. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan fakta-fakta yang benar pada zaman ini, seperti contohnya pemisahan air tawar dan air asin yang telah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman yang berbunyi marajal bahraini yaltaqiyan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan sains yang pasti. Telah ditelusuri, banyak ilmuwan-ilmuwan yang menemukan fakta benar tentang yang terjadi dalam Al-Quran. Tidak ada yang bohong atau tidak terbukti bahwa Al-Quran itu salah. Semua ilmuwan-ilmuwan mengatakan benar apa yang telah dituliskan dalam Al-Quran itu pasti terjadi. Banyak dari ayat-ayat penciptaan manusia hingga di zaman krisis moral seperti ini, semua itu mencakup di dalam ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Oke, itulah macam-macam kemuzatan dari segi ilmu pengetahuan. Lanjut, yang terakhir adalah kemuzatan dari segi hukum. Kemuzatan dari segi hukum, diantaranya yang pertama adalah kesempurnaan syariat. Al-Quran telah mengatur seluruh aspek-aspek kehidupan manusia, baik dari segi ibadah, politik, ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain. Seluruh aspek-aspek kehidupan yang telah kita jalani itu sudah diatur di dalam Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita semua. Yang kedua, ada yang namanya fleksibilitas hukum. Ada hukum yang bersifat tetap atau yang bisa disebut sawabit, seperti kewajiban sholat 5 waktu, dan ada yang bersifat muamalah, yaitu ibadah sehari-hari. Itu semua sudah dicantumkan di dalam Al-Quran, seperti ayat yang tertera wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat serta rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itulah kemuzatan Al-Quran dari segi hukum. Jadi kesimpulannya, kita selaku umat Islam harus berpedoman kepada kitab suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, karena di dalamnya sudah terkandung seluruh nilai-nilai kehidupan kita dan telah mengatur seluruh aspek-aspek kehidupan kita yang kita jalani. Jadi kita selaku umat Islam harus yakin yang namanya Al-Quran dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena saya masih belajar. Ada pepatah yang mengatakan, bila ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Tapi ini bukan tentang sumur, melainkan tentang bagaimana kita berjumpa kembali. Hidup terasa sepi tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.